Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ratna, guru kami, guru Bahasa Indonesia kelas 11 IPA 6, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan suatu tema yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita, yaitu sebagai pelajar. Apakah tema itu? Ya, saya akan membawakan tema yaitu manajemen waktu. Apa itu manajemen waktu? Di sini saya membawa buku saya sebagai poin-poin yang saya tulis di sini. Oke, manajemen waktu ialah suatu proses untuk melakukan kontrol atas waktu dengan batas tertentu untuk melakukan tugas tertentu. Bisa disimpulkan bahwa kemampuan untuk merencanakan dan menggunakan waktu semaksimal mungkin. Jadi kita memplanning atau merencanakan suatu kegiatan yang tertentu menjadi teratur dan runtut, sehingga tidak berantakan dan tidak kacau ketika kita melakukannya. Manajemen waktu ini sangat cocok sekali untuk bagi kita yang banyak tugas sekali. Seperti manajemen waktu sangat berguna bagi kita, seperti mengatur jadwal belajar, mengatur kapan kita mengerjakan tugas, kapan kita untuk santai, kapan kita untuk bermain, kapan kita untuk hal-hal yang lain. Itu bisa kita atur dalam manajemen waktu ini. Lalu, apa dampak dari kita melakukan manajemen waktu ini? Yaitu yang pertama ialah dampak positif ketika kita memanage waktu kita, yaitu nomor satu, membuat orang menjadi tepat waktu dan disiplin. Nah, karena kita mengatur waktu sehingga kita bisa merencanakan waktu yang selanjutnya. Jadi seumpama saya ingin pergi ke pasar jam 7, maka saya harus mengatur waktu saya jam 7, maka saya harus bangun pagi jam 5, sholat dan melakukan aktivitas lainnya sebelum jam 7, sehingga saya mempunyai waktu beberapa menit untuk pergi ke pasar tepat waktu. Dan saya bisa mengatur waktu saya untuk tidak terlambat ke sekolah. Jadi jam 7 KBM dimulai, jadi saya mempersiapkan dari jam 5, 6 baru saya berangkat. Yang kedua ialah meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua, Yang ketiga, mengurangi kadar stres dan kecemasan. Yang keempat, menjadikan tugas tertata lebih rapi. Nah, pada poin keempat ini sangat berkaitan dengan kita. Banyak teman-teman dari kita yang mengeluhkan tugasnya banyak, menumpuk, dan berantakan. Itu karena kita kurangnya untuk memanage waktu kita, dan kita lebih sering untuk menunda. Terlalu banyak menunda membuat tugas kita semakin menumpuk dan kita tidak punya waktu untuk belajar, untuk hal yang lain. Kita menghabiskan waktu kita untuk mengerjakan tugas yang menumpuk itu. Dampak manajemen waktu yang buruk. Yang satu ialah tidak tepat waktu. Nah, seperti poin sebelumnya, ketika kita tidak mengatur waktu dengan baik, kita bisa menjadi pribadi yang tidak tepat waktu, selalu molor, selalu tidak bisa dipercaya oleh orang lain, selalu kena hukuman ketika terlambat ke sekolah. Yang kedua ialah mudah stres. Yang ketiga ialah kurang tidur. Nah, ini yang menjadi problem kita. Ketika kita KBM di sekolah, kita mengantuk karena kita kurang tidur di malam hari, karena kita kasihkan bermain game atau terlalu sibuk untuk belajar dan menugas, sehingga kita lupa waktu. Lalu upaya di sini adalah bagaimana kita mengupayakan untuk memanage waktu. Yang satu adalah membuat perencanaan. Membuat perencanaan di sini adalah kita merencanakan waktu kita selama satu hari. Dalam sehari ada 24 jam dan kita bisa memanage waktu perencanaan kita, apa yang kita harus lakukan selama 24 jam itu sendiri. Mulai dari bangun pagi, ke sekolah, bangun pagi, mandi,
ke sekolah, pulang, belajar, atau makan, terus istirahat, lalu sholat, atau dan sebagainya. Kita bisa merencanakan dalam menulisnya dalam di kertas atau di buku seperti ini. Yang kedua ialah disiplin waktu. Setelah kita membuat perencanaan, kita harus disiplin apa yang kita rencanakan. Kita tidak bisa untuk nyantai-nyantai apa yang kita sudah rencanakan. Ini halnya seperti kita membohongi diri kita sendiri. Yang ketiga ialah fokus dengan apa yang kita kerjakan. Nah, baik. Yang ketiga, fokus apa yang kita kerjakan. Yang keempat, berani mengambil keputusan. Yang kelima, jagalah kesehatan. Bisa disimpulkan bahwa manajemen waktu ini memiliki dampak besar bagi kita, apalagi sebagai pelajar ataupun sebagai pekerja, sebagai orang dewasa yang telah bekerja sibuk. Tanpa kita mempunyai skill manajemen waktu, hidup kita menjadi sangat berantakan, kita menjadi sering menunda-nunda pekerjaan, dan kita tidak bisa melakukan having fun terhadap apa yang kita suka, dan membuat pekerjaan kita, kegiatan kita menjadi lebih rapi dan tertata. Penutupnya, kesimpulan yang kita bisa ambil adalah bahwa manajemen waktu memberikan manfaat besar untuk pelajar dan orang lain, sehingga kita menjadi pribadi yang menjadi seorang yang memiliki jiwa disiplin waktu. Oke, saya ada satu pantun lagi untuk kalian, yaitu pergi ke Jepang membeli teh matcha. Ceramah kali ini sudah berakhir ya. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fafi Bersandi, kelas 11 MIPA 6 absen 17.